Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irwin. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Arya. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, aku ingatkan yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan aku makin bersemangat untuk membacakan cerita-cerita horor lainnya untuk kalian semuanya. Kisah ini dimulai sekitar tahun 2011. Pada saat itu, aku bekerja di sebuah perusahaan tekstil di kota Bandung. Wih, keren loh gak, baru juga 5 tahun kerja, udah promosi jadi kepala cabang. Celetuk temanku yang datang dari arah toilet kantor. Lo gila ya, itu resleting belum diangkat. Aku mencoba meluruskan ketidaklurusan pada temanku Yuka. Sementara Rasya tertawa geli melihat tingkah kita berdua dari dekat mesin fotokopi di sudut ruangan. Kabar diangkatnya aku sebagai kepala cabang perusahaan sudah terdengar hampir ke seluruh penjuru kantor. Namun, bersamaan dengan senangnya aku karena mendapat promosi jabatan, aku juga sedikit kesal karena harus ditempatkan di cabang perusahaan yang berlokasi jauh dari kota tempat kantor pusat tempatku bekerja ini. Hari itu hari Kamis. Semua karyawan sepertinya sudah pulang dari kantor dan keadaan sudah sepi. Hanya tinggal petugas kebersihan dan petugas keamanan yang sedang berjaga. Sementara aku masih sibuk dengan persiapan dokumen perpindahan ke kantor yang baru. Hari sudah mulai gelap dan jam di komputerku menunjukkan pukul 19.33 malam. Untuk terakhir kalinya, aku melihat kotak masuk email di komputerku. Sebuah email masuk dari Pak Anhar yang merupakan bagian HRD. Ini daftar karyawan yang ikut Pak Erga bertugas di kantor cabang. Erga Arhadit, Kepala Cabang, Yuka Anggara, Wakil Kepala Cabang, Vera Sazindini, Sekretaris, Renata Syafitria, Akuntan. Aku mulai tersenyum puas karena ternyata keempat rekanku di tim kerja lama ikut dimutasi dan kami menjadi satu tim kembali. Kami berangkat menuju kantor cabang pada Sabtu malam. Setelah semua orang telah siap dengan segala barang bawaannya, kami segera berangkat dari kantor yang mana menjadi titik kumpul keberangkatan kami. Pukul 21.04, mobil yang kami kendarai mulai meninggalkan kota kami. Waktu tempuh menuju daerah tempat kantor cabang sendiri diperkirakan sekitar 6 jam perjalanan. Di sepanjang perjalanan, kita berempat membunuh bosan dengan bercerita tentang bagaimana tim ini terbentuk. Aku sebagai karyawan yang lebih dulu ada di perusahaan, berhasil memimpin ketiga temanku menjadi tim kerja yang solid pikirku. Dan karena itulah, kami berhasil dipromosikan walau harus menempati cabang perusahaan yang bukan berada di provinsi dari tempat kami tinggal. Pukul 2.30 pagi, kami sudah memasuki daerah yang kami tuju. Karena aku sudah bergantian menyetir dengan Yuka, maka tinggal aku yang terjaga. Dengan menyetir pelan mobil yang mulai memasuki sebuah desa yang cukup gelap dengan minimnya penerangan di sepanjang jalan yang kami lalui. Aku menghentikan mobil di sebuah bangunan yang memiliki tembok tinggi menjulang. Bangunan ini terlihat seperti sebuah pabrik yang sudah tua tetapi masih beroperasi. Yuk, Yuka, bangun weh, udah sampai nih kayaknya. Aku mencoba membangunkan Yuka yang tertidur di jok sebelahku. Udah sampai mana gak? Sahut Rena dari jok belakang. Kayaknya ini deh pabriknya. Soalnya di pengkolan sana aku lihat ada spanduk dengan nama perusahaan kita. Sahutku dengan mencari petunjuk ke sekitar bangunan. Tiba-tiba saja kaca mobil di sebelahku diketuk oleh seorang pria tua yang memakai jaket tebal. Tok, tok. Ketukan pelan mengagetkan kami bertiga. Sementara Yuka masih tertidur pulas di sampingku. Dengan panik aku membuka kaca jendela mobil dan seketika terlihat wajah pria tua tersebut. Golek opo mas? Tanya Pak Tua tadi menggunakan bahasa Jawa khas daerah perbatasan. Aku yang sudah siap dengan ribuan jawaban,
akhirnya menjelaskan siapa kami dan apa tujuan kami ke sini. Setelah aku menjelaskan semuanya dengan rinci, pria tua yang kami ketahui namanya Pak Jum itu terlihat kebingungan, sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Pak Jum terdiam beberapa saat, sampai akhirnya dia kembali memperhatikan kami yang masih berada di dalam mobil dengan muka penuh tanda tanya. Aku menoleh ke jok belakang. Pandanganku bertabrakan dengan kedua teman perempuanku yang melihat dengan rasa penasaran kenapa Pak Jum bertingkah aneh seperti itu. Untuk mencairkan suasana, aku segera membuka pintu dan turun dari mobil dengan segera. Aku langsung mendekat ke arah Pak Jum yang masih terdiam di tempatnya yang kira-kira berjarak 3 meter dari mobil kami. "Pak, ada apa ya? Kami benar dari Bandung. Maaf kami datang jam segini." Aku mencoba menyambung obrolan. "Nggak apa-apa mas, saya cuma heran saja. Kenapa rombongan kedua datang telat sekali? Padahal yang di depan udah datang jam 12 tadi." Timpal Pak Jum dengan senyum keheranan. "Rombongan kedua? Sebenarnya apa maksud Pak Jum?" gumamku dalam hati. Kemudian Pak Jum menjelaskan lagi lebih detail bahwa pada pukul 12 malam tadi ada rombongan menggunakan bus yang berisi sekitar 12 orang yang mengaku dari kota Bandung dan akan bekerja di sini. Dan seperti saat kami tiba tadi, Pak Jum menanyakan perihal keperluan rombongan itu datang ke sini. "Sudah saya antar mereka ke mes, Mas. Sekarang mungkin sedang istirahat." Pak Jum mengonfirmasi kejanggalan yang terjadi. Aku yang keheranan dengan cerita Pak Jum hanya bisa berpikir dengan rumit. Setahuku, tidak ada penambahan karyawan lain dari kantor pusat untuk bekerja di sini. Dan tentu hanya kami berempat selaku staf kantor yang dikirim ke sini. Lagi pula, perusahaan kami tidak memiliki kendaraan inventaris berupa bus seperti yang diceritakan Pak Jum. Perusahaan hanya memiliki kendaraan inventaris berupa sepeda motor, truk, dan sejenis mobil pribadi seperti yang kami pakai untuk perjalanan ke sini. Tapi, aku terus mencari pemikiran yang positif. Aku pikir itu adalah bus dari rombongan wisata saja. Tetapi mengingat daerah ini bukan wilayah yang banyak tempat objek wisata, agaknya sedikit aku paksakan pemikiran positifku ini. Letak pabrik kami memang berada di ujung desa dan sangat jauh jika ingin kembali ke jalan besar. Akses jalan ke sini cukup bagus dengan jalanan beraspal. Tetapi bukan jalan utama dikarenakan ujung jalan adalah lokasi kawasan industri kami. Jadi hanya kendaraan yang berurusan dengan pabrik saja yang melewati jalan ini. Kemudian Pak Jum yang akhirnya kami tahu adalah salah satu petugas keamanan pabrik di sini bersedia mengantar kami ke mes yang akan kami tinggali. Tanpa basa-basi, Pak Jum menawarkan diri untuk mengantarkan kami menuju mes agar kami dapat beristirahat segera. Mungkin dalam hatinya sekaligus ingin mengkonfirmasi perihal rombongan bus yang datang pada tengah malam tadi. Akhirnya, dengan berjalan sembari lari kecil, Pak Jum mendahului kami sebagai penunjuk jalan. Aku dengan gesit masuk kembali ke dalam mobil. Kulihat Yuka sudah terbangun dan sedang melepas dahaga dengan minum air mineral yang kami beli di perjalanan. Sementara itu, Raisya dan Rena duduk manis di jok belakang. Walaupun masih dengan raut muka penasaran, tetapi sepertinya mereka sudah menormalkan keadaan dengan tidak bertanya tentang apa yang aku dapatkan dari cerita Pak Jum. Mobil kujalankan pelan, mengikuti langkah demi langkah Pak Jum yang terlihat jelas di sorot lampu mobil. Kami masuk mulai jalan sisi kiri pabrik. Di sebelah kanan kami hanya terdapat pagar yang membatasi kawasan pabrik dengan hutan yang gelap. Kupalingkan pandangan ke sisi kiri mobil. Kita melewati pos keamanan yang mana dari jauh aku melihat ada seseorang yang berjaga di dalamnya. Kemudian kami juga melewati pabrik yang bangunannya cukup tinggi dan panjang di sebelah kiri sepanjang jalan ini. Insting deduksi mulai aku jalankan. Karena jalanan dari depan pabrik menuju mes karyawan hanya berupa tanah bebatuan, akan terlihat ada jejak ban bus yang tadi melewati jalan ini. Karena di tengah malam menuju pagi, hampir tidak ada aktivitas keluar masuk kendaraan lain.
Jejak bus itu seharusnya masih ada di atas tanah jalanan. Tapi, aku tidak melihat sedikit pun jejak yang aku harapkan ada. Yuka sudah terbangun, memulai kesadarannya dengan keluhan tentang jalan menuju mes yang membuat mobil kami terus bergoyang. Duh, ini jalannya rusak banget. Kalau pakai sepeda, kayaknya harus kita yang gendong sepedanya ini. Celetuk Yuka dengan berpegangan pada behel di atas jendela mobil. Hahaha, gak ada yang mau lo gendong, termasuk sepeda yuk. Kami bertiga tertawa dengan jawaban Rasya. Setelah sekitar 3 menit melewati jalan pinggiran pabrik ini, akhirnya kami sampai di ujung jalan. Dan aku melihat sebuah mes karyawan yang cukup luas dengan penerangan seadanya. Setelah sampai, aku parkirkan mobil di bawah pohon nangka besar yang tumbuh rimbun di depan mes. Tiba-tiba Yuka menunjuk ke arah kamar mes yang berada di paling ujung kanan. Pantas saja, entah apa yang terjadi. Pak Jum seperti panik dan kebingungan dibarengi dengan ia mengedor-gedor pintu kamar itu, berharap seseorang keluar dari sana. Kami berempat akhirnya turun dari mobil dan menyusul Pak Jum yang sudah meracu, membabi buta dengan orang yang sepertinya menempati kamar tersebut. Kami sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi terlihat jelas jika orang itu mencoba menenangkan Pak Jum yang panik dan terlihat bingung. Setelah beberapa saat, Pak Jum sudah tenang. Orang itu pun sudah memperkenalkan diri. Dia bernama Satya, salah satu karyawan pabrik yang tinggal di mes. Satya menjelaskan, Pak Jum panik karena seperti yang sudah diceritakan oleh Pak Jum tadi, bahwa pada tengah malam tadi ada rombongan bus datang dan Pak Jum mengarahkan rombongan bus tersebut ke arah mes. Tapi, sepertinya kita tahu bahwa bus itu tidak ada di sini. Hal mustahil jika bus itu sudah pergi. Karena gerbang pabrik dijaga oleh 2 orang dan satu di antaranya adalah Pak Jum itu sendiri. Dan tentu tidak ada jalan lain selain gerbang pabrik, dikarenakan kawasan pabrik ini memang dikelilingi hutan di kaki bukit. Sumpah mas, bus itu bawa banyak orang. Bahkan bukan hanya saya yang lihat, Pak Ono yang berjaga dengan saya pun melihatnya dengan jelas. Dan bus itu tidak pernah keluar lagi melalui gerbang pabrik. Pak Jum bercerita dengan gemetar tubuhnya. Apa yang dialami kedua petugas keamanan itu aku pikir cukup membingungkan. Aku percaya dengan hal mistis, walaupun belum pernah mengalami hal seganjil ini. Singkat cerita, kami berempat yang masih tidak percaya dengan apa yang dialami Pak Jum akhirnya memutuskan untuk membersihkan diri dan beristirahat karena azan subuh sudah berkumandang. Aku menempati kamar nomor 2 dari kanan, yang mana tepat di sebelah kamar milik Satya. Sementara Rasya dan Rena menempati kamar nomor 3 di sebelah kiri kami dan berdampingan dengan dapur mes yang berada di bagian tengah. Keesok harinya, aku terbangun pukul 8 pagi kurang 5 menit. Hari ini kami belum mulai bekerja karena harus membereskan kamar dan tentu untuk lebih banyak beristirahat lagi. Kulihat Yuka masih tertidur di kasurnya. Adapun kami memang berbeda kasur walau tinggal di dalam satu kamar. Karena aku sudah mandi tadi subuh, aku merasa enggan untuk menyiram tubuhku lagi dengan air. Kuputuskan hanya mencuci muka saja agar terlihat lebih segar. Aku membuka pintu kamar. Pemandangan yang sangat berbeda terlihat jelas. Segar sekali rasanya melihat pohon-pohon di sekitar sini. Masih terdengar sepi, tetapi sekarang keadaannya tidak sesunyi subuh tadi. Hari ini adalah hari Minggu. Karena itu pabrik tidak beroperasi seperti biasanya. Kulihat Rasya masuk ke ruang dapur di sebelah kamarnya. Aku membuntuti. Rasa lapar di perutku berharap kedua wanita cantik itu telah mempersiapkan sarapan yang lezat. Ketika aku masuk dapur,
Kulihat Rasya sedang berdiri menatapku dan melempar senyumnya. Sudah kelilingnya Kak, nih sarapan dulu, mie instan dulu tapi ya. Tanya Rasya sembari membersihkan meja makan. Ah, masih malas keliling Cak, ini aja baru bangun banget, masih pening. Jawabku dengan langsung menyambar piring di meja makan. Loh, bukannya habis subuh tadi kamu keliling pabrik ya? Rasya mengerutkan dahi. Bodoh amat lah Cak, udah lapar ini. Aku mulai menyantap korban laparku pagi ini. Aku ngerasa ada yang aneh deh sama tempat ini. Dari kejadian tadi yang katanya Pak Jum melihat rombongan bus, aku udah ngerasa aneh. Kamu gak tahu kan? Kalau Rena lihat ada orang yang manjat pohon nangka di depan tadi subuh. Terus siapa yang pamit ke aku buat keliling pabrik habis subuh tadi? Kalau bukan kamu. Rasya mulai menunduk. Pada cerita yang aku dengar dari Rasya, setelah Rasya dan Rena membersihkan kamar, Rena sempat melihat seseorang memanjat pohon nangka di depan mes dari jendela kamar. Karena subuh tadi keadaan masih gelap, mereka tidak bisa memastikan siapa yang memanjat pohon itu. Tetapi bisa dikonfirmasi dengan jelas jika itu berwujud manusia. Lebih tepatnya pria kurus yang memakai celana pendek. Rasya menambahkan, jika tidak lama setelah itu aku mengetuk pintu kamar mereka. Aku tersenyum dan berpamitan untuk keliling melihat kawasan pabrik. Rasya bahkan melihatku berjalan menjauh menuju pabrik, melewati jalan tanah bebatuan yang kami lewati pada saat datang tadi pagi. Ia baru menutup kamar setelah memastikan tubuhku menghilang di telan kabut pagi. Sudah kurasakan ketidakwajaran dengan cerita Rasya yang penuh dengan hal ganjil. Aku mencoba untuk mengendalikan keadaan dengan terus menyantap sisa-sisa untayan mie instan yang kuahnya mulai terasa dingin. Setelah sarapan pagiku yang dibumbui cerita mistis oleh Rasya, aku mengajaknya untuk berkeliling. Yang sebenarnya, ajakan ini aku lakukan karena memang aku penasaran dengan situasi dan suasana lingkungan yang akan aku tinggali untuk waktu yang cukup lama. Yuka masih setia dengan tidurnya. Sementara Rena kulihat sedang membersihkan halaman mes dengan muka yang tidak bersahaja. Saat aku dan Rasya menyapanya, gelagat tubuhnya memberi tanda untuk enggan ditinggalkan dan memelas mengikuti tur perjalanan kami. Ah, enak saja bagiku, ditemani dua perempuan cantik berkeliling di tengah dinginnya pagi. Pukul 9 yang aneh, kabut masih tebal menutupi pandangan. Sepertinya hal biasa jika berada di kaki bukit yang cukup tinggi ini. Kami melewati jalan tanah bebatuan itu. Aku berjalan paling kiri, di samping Rena yang terus memeluk lengan Rasya seperti boneka. Tiba-tiba seorang terlihat mendekat membelah kabut dari arah berlawanan. Ah, Satya rupanya. Wah, jalan-jalan nih. Ikutan ya. Satya memasuki barisan kami dan berputar arah. Satya dari mana? Hari ini kan libur kerja. Rena memberi senyum hangatnya yang entah hilang kemana saja. Ini nih Ren, Pak Jum harus diantar pulang. Sakit dia. Satya menjelaskan kepada Rena. Pak Jum akhirnya terkena demam dadakan. Satya menambahkan jika Pak Jum masih gelisah karena kejadian tadi malam. Kami sampai di gerbang pabrik. Kami bertemu Pak Ono yang merupakan teman shift Pak Jum tadi malam. Kami juga berkenalan karena belum sempat bertemu muka saat kita datang. Jadi Pak Ono lah seorang yang aku lihat berada di dalam pos keamanan dini hari tadi. Setelah berkenalan dengan Pak Ono, Rasya mengajak Rena untuk pergi ke pasar di desa. Karena Satya lebih paham tentang daerah ini, ia bersedia untuk mengantar Rasya dan Rena menggunakan mobil tua milik pabrik. Aku rasanya enggan untuk ikut bersama membeli persediaan logistik. Mengingat ada seonggok manusia yang kutinggalkan di kamar. Ya, manusia bernama Yuka itu. Aku melanjutkan masa orientasiku dengan mengajak Pak Ono bercerita.
Kami bercerita panjang lebar di samping dinding pabrik, terutama cerita tentang apa yang dialami oleh Pak Jum tadi malam. Pak Jum itu orangnya baru 2 minggu kerja di sini. Jadi belum terbiasa dengan mereka. Terang Pak Ono. Memangnya Bapak udah berapa lama kerja di sini? Aku mulai mengorek semuanya. Wah, lama juga Mas. 2 tahun setelah pabrik ini dibangun, saya sudah bekerja di sini. Kira-kira sekitar tahun 92, 1 tahun setelah petengan terjadi. Pak Ono memulai dengan flashback yang jauh. Pada tahun 1990, pabrik ini dibangun di atas bekas desa yang terbakar hebat. Dahulu, karena akses menuju desa yang terbakar sangatlah susah, dan pula desa terdekat adalah desa yang terdapat pasar yang dituju ketiga temanku. Desa ini terbakar hebat dan musnah dalam waktu 1 malam. Semua orang di desa ini tidak ada yang selamat. Ada cerita yang mengatakan jika orang-orang yang selamat menjadi gila karena tersesat di hutan di sebelah timur desa. Abu desa ini ditemukan di pagi harinya oleh beberapa pemburu dari desa sebelah yang sudah paham area mana saja yang dilarang untuk dilewati. Pabrik dibangun sebagai pusat industri tekstil oleh sebuah perusahaan besar dari Jakarta. Namun, 1 malam di tahun 1991, terjadi hal di luar akal sehat manusia. Malam itu pabrik beroperasi dengan baik dan ada sekitar 70 orang menjalankan shift malam termasuk petugas keamanan. Tiba-tiba semua listrik padam. Orang-orang berteriak kebingungan. Tidak ada 1 orang pun yang bisa menyalakan penerangan, termasuk korek api yang mereka bawa. Seakan cahaya sudah tidak bersahabat dengan kegelapan. Semua sumber penerangan dengan anehnya melawan teori ilmiah. Jangan berpikir ada cahaya bulan di atas sana. Kabut tebal dengan gagah menjaga daerah ini. Setelah semua orang terdiam, keadaan begitu hening dan hanya suara detak jantung puluhan orang yang terdengar. Malam itulah malam terakhir adanya binatang di daerah ini. Ya, sejak kejadian itu, tidak ada lagi binatang hidup di sini. Dan itulah alasannya sampai sekarang aku tidak mendengar suara burung atau jangkrik di pagi hari. Keesokan paginya, cahaya matahari lebih kuat menerjang kabut walau masih samar. Tapi ini adalah kesempatan baik untuk semua orang melarikan diri. Menurut data yang tercatat, 1 orang penjaga keamanan tewas karena perutnya robek saat berlari ke dalam pabrik. Ususnya terburai keluar dan tersangkut di kawat yang terlilit di dinding. 3 orang yang bertugas sebagai operator mesin pres menemui ajal mereka dengan terjepit pada mesin yang kehilangan daya hidroliknya. Karena malam gelap itulah, orang-orang di desa sebelah menyebut malam itu dengan istilah tragedi petengan. Pabrik ini berhenti beroperasi kurang lebih 1 tahun. Dan pada tahun berikutnya, pabrik ini dikuasai oleh perusahaan tempatku bekerja sekarang, dan tahun itu juga Pak Ono mulai bekerja di sini. Dan itulah sejarah pabrik ini. Tak heran jika banyak hal ganjil yang terjadi di pabrik ini. Soal bus di malam itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Oke, terima kasih buat yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.